Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aktivitas investasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitria Rahmawati, Beni Mahardika, dan Tri Setiawati. Materi yang pertama, kita akan masuk pada pengantar aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Siklus ini merupakan proses di mana perusahaan mengonversi kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian aktivitas operasi yang sedang berlangsung. Kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek disebut dengan modal kerja. Modal kerja seperti pedang bermata dua. Perusahaan memerlukan modal kerja agar dapat beroperasi secara efektif. Tetapi modal kerja sangat mahal karena harus dibiayai dan memerlukan biaya operasi lain, seperti kerugian kredit atas piutang usaha serta biaya penyimpanan dan logistik untuk persediaan. Banyak perusahaan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas dan arus kas dengan mengurangi investasi dalam aset lancar melalui berbagai metode, seperti penjaminan kredit dan penagihan piutang yang efektif, serta manajemen persediaan just in time. Selain itu, perusahaan mencoba untuk mendanai sebagian besar aset lancarnya dengan liabilitas jangka pendek, seperti utang dagang dan akrual, sebagai upaya untuk mengurangi modal kerja. Selanjutnya, kita masuk pada materi kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling likuid, mencakup mata uang yang tersedia dan dana pada deposito. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan jatuh tempo sangat pendek, sehingga memiliki risiko minimal terkait perubahan harga akibat pergerakan suku bunga. Investasi ini biasanya memiliki jatuh tempo 3 bulan atau lebih pendek. Konsep likuiditas sangat penting dalam analisis laporan keuangan. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat dihasilkan perusahaan dalam periode waktu yang singkat. Likuiditas memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan kondisi pasar yang berubah dan untuk bereaksi terhadap tindakan strategis dari para pesaing. Likuiditas juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Umumnya, perusahaan dalam industri yang dinamis semakin memerlukan likuiditas untuk memanfaatkan peluang atau bereaksi cepat atas perubahan lingkungan persaingan. Selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia untuk perusahaan, analis juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami risiko penurunan likuiditas jika nilai pasar atas investasi tersebut mengalami penurunan. Yang kedua, kas dan setara kas kadang-kadang perlu disimpan sebagai kompensasi saldo untuk mendukung pengaturan pinjaman yang telah ada atau sebagai jaminan atas utang. Selanjutnya, kita akan masuk pada piutang. Berikut ini ada definisi dari piutang, yaitu jumlah yang harus dibayarkan perusahaan yang timbul akibat penjualan produk atau jasa, atau dari uang muka peminjaman uang kepada perusahaan lain. Definisi dari piutang usaha mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul akibat penjualan produk dan jasa. Sedangkan wesel tagih mengacu pada janji tertulis atas utang yang harus dibayarkan. Selanjutnya yaitu tentang penilaian piutang. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutangnya sebesar nilai realisasi neto, yaitu total jumlah piutang yang dikurangi dengan penyisihan atas tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen memperkirakan penyisihan atas piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan, harapan ekonomi dan industri, serta kebijakan penagihan. Piutang tak tertagih dihapus dengan penyisihan dan kerugian yang diperkirakan dimasukkan ke dalam beban operasi saat ini. Analisis harus mewaspadai adanya perubahan pada akun penyisihan yang dihitung relatif terhadap penjualan, piutang, atau kondisi industri dan pasar. Selanjutnya adalah analisis piutang.
Analisis harus waspada terhadap insentif manajemen dalam melaporkan tingkat laba dan aset yang lebih tinggi. Dalam hal ini, terdapat dua pertanyaan penting yang harus dihadapi dalam analisis piutang. Yang pertama adalah risiko penagihan. Sebagian besar penyisian piutang tak tertagih berdasarkan pada pengalaman masa lalu. Meskipun penyisian dilakukan dalam kondisi ekonomi, industri, dan debitur pada saat ini dan sedang berkembang. Analisis harus bertumpu pada pengetahuan tentang berbagai kondisi industri agar dapat menilai penyisihan piutang tak tertagih secara andal. Informasi lengkap untuk menilai risiko penagihan piutang tidak biasanya dimasukkan dalam laporan keuangan. Informasi yang berguna harus diperoleh dari sumber lain atau dari perusahaan. Alat analisis untuk memeriksa kolektibilitas mencakup yang pertama, membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan piutang perusahaan yang sedang dianalisis. Kedua, memeriksa pemusatan pelanggan. Risiko meningkat jika piutang terpusat pada satu atau sedikit pelanggan. Yang ketiga, menghitung dan memeriksa tren rata-rata periode penagihan piutang yang dibandingkan dengan jangka waktu kredit umum untuk industri tersebut. Dan yang terakhir, menentukan bagian piutang yang merupakan perpanjangan piutang atau wesel tagih sebelumnya. Yang kedua, ada keaslian piutang. Penjelasan tentang piutang dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan biasanya tidak cukup memberikan petunjuk yang dapat diandalkan apakah piutang tersebut asli, ada jatuh tempo, dan dapat ditagih atau tidak. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian piutang adalah hak pengembalian barang dagangan. Analisis harus mempertimbangkan hak pengembalian. Hak pengembalian yang bebas dapat menurunkan kualitas piutang. Piutang juga dikenakan pada berbagai kontingensi. Analisis dapat mengungkapkan apakah kontingensi dapat menurunkan nilai piutang atau tidak. Selanjutnya adalah sekuritisasi piutang. Sekuritisasi piutang timbul ketika perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga yang biasanya mendanai penjualan tersebut dengan menjual obligasi ke pasar modal. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli. Piutang bisa tidak disajikan pada laporan posisi keuangan ketika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan semua pengendalian atas piutang kepada pembeli independen yang memiliki posisi keuangan yang cukup kuat. Hal ini berarti bahwa selama pembeli memiliki setiap jenis resource atau perusahaan yang menjual memiliki tingkat bunga tetap atas piutang, perusahaan yang menjual piutang tetap harus mencatat aset dan liabilitas kompensasi atas jumlah yang dijual. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya adalah pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan yang tidak akan memerlukan penggunaan aset lancar. Materi yang selanjutnya adalah akuntansi dan penilaian persediaan. Persediaan merupakan barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Pentingnya metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan adalah karena dampaknya pada laba neto dan penilaian aset. Metode penetapan biaya persediaan digunakan untuk mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia dijual antara beban pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan sangat berguna untuk memahami arus persediaan. Berikut ini adalah persamaan persediaan untuk perusahaan dagang, yaitu persediaan awal ditambah pembelian neto dikurangi beban pokok penjualan sama dengan persediaan akhir. Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika semua persediaan diperoleh atau diproduksi selama periode penjualan, beban pokok penjualannya sama dengan biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Namun demikian, ketika terdapat sisa persediaan pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah dijual dan biaya mana yang masih tersisa pada laporan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah arus biaya persediaan.
GAAP memperbolehkan 3 opsi bagi perusahaan dalam menentukan biaya mana yang dikaitkan dengan penjualan. Yang pertama ada metode FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang akan dijual. Dalam kasus ini, unit yang terjual tersebut merupakan unit yang tersedia pada awal periode. Yang kedua ada metode LIFO. Dalam asumsi penetapan biaya persediaan LIFO, unit yang dibeli terakhir merupakan unit yang pertama dijual. Perlu diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di dunia tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO. Alasan utamanya adalah penggunaan LIFO dapat mengurangi atau menunda pembayaran pajak. Hal ini tidak disukai oleh pemerintah. Yang terakhir ada biaya rata-rata. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS, serta persediaan akhir hanya sebagai rata-rata tertimbang. COGS dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari total beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Materi yang selanjutnya adalah mengenai analisis persediaan. Dampak penetapan biaya persediaan terhadap profitabilitas. Laba bruto dapat dipengaruhi oleh metode penetapan biaya persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Dalam periode kenaikan harga, FIFO menyebabkan laba bruto yang lebih tinggi daripada LIFO, karena biaya persediaan yang lebih rendah dikaitkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar terkini. Hal ini sering disebut dengan laba ilusi FIFO, karena laba bruto sebenarnya merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu laba ekonomi dan keuntungan akibat pemilikan. Kemudian dampak penetapan biaya persediaan terhadap laporan posisi keuangan. Dalam periode ketika terjadi kenaikan harga dan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan sebelumnya tidak melikuidasi lapisan persediaan yang lama, metode LIFO melaporkan bahwa persediaan akhir memiliki harga yang jauh lebih rendah daripada biaya penggantiannya. Akibatnya, laporan posisi keuangan untuk perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan atas persediaannya. Selanjutnya ada dampak penetapan biaya persediaan terhadap arus kas. Kenaikan laba bruto dalam metode FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, sehingga liabilitas pajaknya lebih tinggi. Dalam periode kenaikan harga, perusahaan dapat terjebak pada pengurangan arus kas karena pembayaran pajak lebih tinggi serta harus mengganti persediaan yang dijual pada biaya penggantian yang lebih tinggi dari biaya pembelian awal. Sedangkan perusahaan yang menggunakan penetapan biaya persediaan LIFO diharuskan untuk mengungkapkan jumlah persediaan yang akan dilaporkan jika perusahaan menggunakan metode penetapan biaya persediaan FIFO. Selisih antara kedua jumlah ini disebut cadangan LIFO. Para analis dapat menggunakan cadangan ini untuk menghitung jumlah arus kas yang telah dipengaruhi cadangan tersebut, baik secara kumulatif maupun periode berjalan karena penggunaan LIFO. Yang selanjutnya adalah permasalahan lain dalam penilaian persediaan. Yang pertama ada likuidasi LIFO. Perusahaan diharuskan untuk mengelola masing-masing tingkat biaya sebagai kelompok persediaan yang terpisah. Ketika terjadi penurunan jumlah persediaan yang dapat terjadi dengan semakin rampingnya perusahaan atau penghematan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual kini. Untuk metode penetapan biaya persediaan FIFO, hal ini tidak menimbulkan permasalahan yang penting, karena persediaan akhir dilaporkan sebesar biaya yang paling baru diperoleh, dan lapisan biaya paling awal tidak terlalu berbeda dengan biaya kini. Namun, untuk persediaan LIFO, persediaan akhir dapat dilaporkan sebesar biaya yang lebih lama, yang bisa saja jauh lebih rendah atau lebih tinggi daripada biaya kini. Pada periode kenaikan harga, pengurangan jumlah persediaan ini yang disebut dengan likuidasi LIFO, menyebabkan kenaikan laba bruto yang serupa dengan dampak penetapan biaya persediaan FIFO. Namun, dalam periode penurunan harga, pengurangan jumlah persediaan dapat menyebabkan penurunan laba bruto yang dilaporkan karena persediaan yang lebih tinggi biayanya dikaitkan dengan penjualan terkini. Yang kedua ada penyajian kembali analitis dari LIFO ke FIFO.
LIFO menyajikan nilai persediaan terlalu rendah saat harga naik. Akibatnya, LIFO menyajikan kemampuan perusahaan untuk membayar utang terlalu rendah dan menyajikan perputaran persediaan terlalu tinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka dapat menggunakan teknik analitis untuk menyesuaikan laporan LIFO agar dapat mendekati situasi pro forma yang mengasumsikan FIFO. Berikut ini 3 penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama ada persediaan, yaitu dengan persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO. Yang kedua, kenaikan utang pajak tangguhan, yaitu cadangan LIFO dikalikan dengan tarif pajak. Dan yang terakhir ada saldo laba, yaitu saldo laba yang dilaporkan ditambah dengan cadangan LIFO dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak. Kemudian yang ketiga ada penyajian kembali analitis dari FIFO ke LIFO. Penyesuaian dari FIFO ke LIFO mencakup asumsi penting, sehingga kemungkinan akan rentang terhadap kesalahan. Perlu diingat bahwa laba FIFO memasukkan keuntungan akibat pemilikan pada persediaan awal. Hal ini akan sangat berguna untuk mempertimbangkan keuntungan ini sebagai persediaan awal, dikalikan dengan tingkat inflasi untuk lini persediaan tertentu yang dimiliki perusahaan. Dimisalkan bahwa tingkat inflasi adalah R. Selanjutnya, laba FIFO kini dimasukkan keuntungan akibat pemilikan sama dengan BI kali R. Hal ini berarti bahwa beban pokok penjualan dinyatakan terlalu rendah sebesar BI FIFO dikali R. Oleh karena itu, untuk menghitung beban pokok penjualan LIFO, hanya menambahkan BI FIFO dikali R dengan COGS FIFO. Penetapan biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampak peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada bahan baku, yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu biaya dari tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk mengubah produk menjadi barang jadi. Dan yang terakhir ada overhead, yaitu biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi, seperti penyusutan peralatan produksi, upah supervisor, dan utilitas. Analis juga perlu memahami dampak dari tingkat produksi pada profitabilitas. Overhead dialokasikan ke semua unit yang diproduksi. Biaya-biaya ini tidak dibebankan sebagai beban periode, melainkan dimasukkan ke dalam biaya persediaan dan tetap ada dalam laporan posisi keuangan sampai persediaan itu dijual. Pada waktu itu, biaya tersebut dicerminkan sebagai beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Selanjutnya adalah lower of cost or market. Prinsip yang dapat diterima umum dari penilaian persediaan adalah menyajikannya sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar. Ungkapan ini sangat berpengaruh pada laba dan nilai persediaan periodik. Aturan lower of cost or market menunjukkan bahwa jika nilai pasar persediaan turun di bawah biaya perolehannya karena berbagai alasan, termasuk keusangan, kerusakan, dan perubahan harga, maka nilai persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian ini. Penurunan nilai persediaan ini secara efektif dibebankan atas pendapatan pada saat periode terjadinya. Oleh karena itu, menaikkan nilai persediaan dari biaya perolehan ke nilai pasarnya dilarang kecuali untuk pemulihan kerugian sampai pada biaya asli. Persediaan dinilai secara konservatif. Selanjutnya adalah aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasi atau mengurangi biaya operasi selama lebih dari 1 periode. Jenis aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti tanah dan bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga terdiri dari aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Selanjutnya adalah akuntansi aset jangka panjang. Bagian ini akan menjelaskan konsep aset jangka panjang dan proses kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilai. Yang pertama ada kapitalisasi, yaitu proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan berlanjut sampai 1 periode atau lebih di masa depan. Pada aset keras, seperti tanah, pabrik, dan peralatan, proses ini relatif sederhana. Aset dicatat sebesar harga pembeliannya. Pada aset lunak, seperti biaya penelitian dan pengembangan, iklan, dan upah, kapitalisasi akan lebih banyak masalah, meskipun semua biaya ini dianggap akan menghasilkan manfaat di masa depan. Karena
memenuhi untuk dicatat sebagai aset, baik jumlah manfaat masa depan maupun masa manfaat, tidak dapat diukur secara andal. Akibatnya, biaya untuk aset lunak yang dikembangkan secara internal langsung dibebankan dan tidak dicatat pada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada alokasi. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tangguhan secara periodik dalam satu atau lebih masa manfaat yang diharapkan di masa depan. Proses alokasi ini disebut penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Ada 3 faktor untuk menentukan jumlah alokasi biaya, yaitu masa manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Ketiga faktor ini memerlukan estimasi yang mencakup kebijakan manajemen. Dan yang terakhir, yang ketiga ada penurunan nilai. Penurunan nilai merupakan proses penurunan nilai buku aset ketika arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi sisa biaya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dari perspektif analis, terdapat 2 distorsi yang timbul akibat penurunan nilai aset. Yang pertama adalah bias konservatif yang mendistorsi penilaian aset jangka panjang karena nilai aset diturunkan tetapi tidak dapat dinaikkan. Yang kedua, dampak peralihan yang besar dari pengakuan penurunan nilai aset yang mendistorsi laba neto. Kapitalisasi versus pembebanan, dampak laporan keuangan dan rasio. Yang pertama ada dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi memiliki 2 dampak terhadap laba. Yang pertama, kapitalisasi menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Artinya, kapitalisasi menyebabkan laba yang lebih tinggi pada periode akuisisi, tetapi menghasilkan laba yang lebih rendah untuk periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Yang kedua, kapitalisasi menyebabkan serangkaian laba yang lebih merata. Kemudian yang kedua ada dampak kapitalisasi terhadap imbal hasil investasi. Kapitalisasi mempengaruhi pembilang dan penyebut dari rasio imbal hasil atas investasi. Sebaliknya, pembebanan biaya aset menyebabkan dasar investasi yang lebih rendah dan meningkatkan volatilitas laba. Yang ketiga ada dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Dalam pembebanan biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena dalam pembebanan biaya langsung, ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Dan yang terakhir ada dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya, ketika biaya aset dikapitalisasi, biaya akan dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi. Hal ini berarti bahwa pembebanan biaya aset secara langsung menyatakan arus kas keluar operasi terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Selanjutnya adalah menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian biaya historis menunjukkan bahwa perusahaan awalnya mencatat aset sebesar harga belinya. Alasan untuk menggunakan biaya historis terutama berhubungan dengan objektivitas. Penilaian biaya historis aset tetap jika digunakan secara konsisten biasanya tidak menimbulkan distorsi yang serius. Bagian ini mempertimbangkan beberapa masalah khusus yang timbul saat menilai aset. Menilai sumber daya alam. Sumber daya alam juga disebut dengan aset yang dihabiskan, merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Contohnya adalah hak pembelian atas mineral, kayu, gas alam, dan minyak. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah biaya pencarian, eksplorasi, dan pengembangan. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam pada total unit perkiraan cadangan yang tersedia. Yang selanjutnya adalah penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya pabrik dan peralatan selama masa manfaatnya. Tingkat penyusutan bergantung pada 2 faktor, yaitu masa manfaat dan metode alokasi. Yang pertama ada masa manfaat. Asumsi terkait masa manfaat aset didasarkan pada kondisi ekonomi, pemahaman teknis, pengalaman, dan informasi mengenai fisik dan sifat produktif aset.
Kerusakan fisik merupakan faktor penting yang membatasi masa manfaat dan hampir semua aset mengalaminya. Faktor yang membatasi lainnya adalah keusangan, yang berdampak pada masa manfaat melalui pengembangan teknologi, pola konsumsi, dan kekuatan ekonomi. Yang kedua ada metode alokasi. Yang pertama adalah garis lurus. Metode penyusutan garis lurus mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya berdasarkan beban periodik yang sama. Alasan penyusutan garis lurus adalah asumsi bahwa kerusakan fisik terjadi sama sepanjang waktu. Asumsi ini cenderung lebih valid untuk struktur tetap seperti bangunan dibandingkan untuk mesin yang pemanfaatannya merupakan faktor yang lebih penting. Penentu penyusutan lainnya, keusangan tidak selalu sama dalam penerapannya sepanjang waktu. Namun, ketiadaan informasi mengenai tingkat penyusutan yang memungkinkan metode garis lurus memiliki keunggulan karena lebih sederhana. Yang kedua ada dipercepat. Metode penyusutan dipercepat mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya dengan cara menurun. Penggunaan metode ini didukung oleh penerimaan dalam internal revenue code. Daya tariknya untuk tujuan pajak adalah percepatan alokasi biaya dan penangguhan laba kena pajak berikutnya. Ada dua jenis metode penyusutan dipercepat yang paling umum, yaitu saldo menurun dan jumlah angka tahun. Metode saldo menurun menggunakan tarif tetap terhadap saldo aset yang menurun. Dalam praktiknya, perkiraan yang tepat atas tingkat penyusutan beban menurun menggunakan tarif ganda dari tarif garis lurus. Misalnya, aset dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan dengan tarif saldo menurun ganda sebesar 20% yang dihitung dari 2 dikali 1/10. Sedangkan untuk metode jumlah angka tahun menggunakan pecahan menurun terhadap biaya aset dikurangi nilai sisa. Misalnya, aset yang disusutkan selama periode 5 tahun dihapuskan dengan menggunakan pecahan yang penyebutnya merupakan jumlah angka 5 tahun, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yang menghasilkan 15. Dan pembilangnya adalah sisa umur dari awal periode. Perhitungan ini menghasilkan pecahan 5/15 untuk tahun pertama, 4/15 untuk tahun kedua, berlanjut sampai 1/15 pada tahun kelima yang terakhir. Dan yang terakhir ada khusus. Metode penyusutan khusus dijumpai pada industri tertentu seperti baja dan alat berat. Metode ini mengaitkan beban penyusutan dengan aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Selanjutnya adalah depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pengolahan atau produksi. Perbedaan antara penyusutan dan depresi adalah bahwa penyusutan biasanya merupakan alokasi biaya aset produktif sepanjang waktu, sedangkan depresi merupakan alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak, mineral, atau kayu. Depresi bergantung pada produksi. Semakin banyak produksi akan menghasilkan beban depresi yang semakin tinggi. Kemudian ada penurunan nilai. Penurunan nilai merupakan penurunan atas nilai aset jangka panjang. Selama memungkinkan, nilai wajar didasarkan pada nilai pasar aset atau aset serupa. Jika nilai pasar tidak dapat digunakan, nilai wajar dapat ditentukan sebagai nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang timbul akibat penggunaan aset di dalam perusahaan. Aturan untuk menentukan penurunan nilai sebagian besar sama berdasarkan USGAAP yaitu ASC 360 dan IFRS yaitu IAS 26 dengan satu pengecualian penting. Semua penurunan nilai meningkatkan beban satu kali yang besar terhadap laba. Menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Penilaian aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Sayangnya, biaya historis tidak relevan untuk menetapkan nilai pergantian atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi di masa mendatang. Biaya historis juga tidak dapat dibandingkan dengan laporan perusahaan yang berbeda dan tidak berguna untuk mengukur biaya peluang atas pelepasan atau dalam penilaian alternatif penggunaan dana. Lebih lanjut, pada waktu perubahan tingkat harga, biaya historis mencerminkan gabungan pengeluaran yang menunjukkan daya beli yang berbeda.
Kenaikan nilai aset tetap menjadi nilai pasar merupakan tindakan yang tidak diterima dalam akuntansi. Namun, konservatisme mengizinkan penurunan nilai jika penurunan nilai terjadi secara permanen. Penurunan nilai menghilangkan periode masa depan dari beban yang terkait dengan aktivitas operasi. Dalam kasus ini, penurunan nilai berikutnya dapat mendistorsi hasil yang dilaporkan. Dalam aturan terkini, perusahaan menggunakan uji pemulihan untuk menentukan apakah ada penurunan nilai atau tidak. Artinya, perusahaan harus mengestimasi arus kas neto masa depan yang diharapkan dari aset dan disposisi akhirnya. Jika arus kas neto yang diperkirakan ini tidak didiskontokan kurang dari jumlah tercatat aset, maka nilai aset diturunkan. Kerugian penurunan nilai diukur sebagai kelebihan nilai tercatat aset dari nilai wajarnya, di mana nilai wajar adalah nilai pasar atau nilai sekarang dari arus kas neto masa depan yang diharapkan. Menganalisis penyusutan dan depresi. Kebanyakan perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam aktivitas operasinya, dan dalam hal ini penyusutan biasanya menjadi beban utama. Para manajer mengambil keputusan yang melibatkan dasar penyusutan, masa manfaat, dan metode alokasi. Keputusan ini dapat menyebabkan beban penyusutan yang sangat berbeda. Analisis harus mencakup informasi mengenai faktor-faktor ini agar dapat secara efektif menilai laba dan untuk menganalisis perbandingan laba perusahaan. Salah satu faktor analisis adalah pada setiap revisi masa manfaat aset. Meskipun revisi tersebut dapat menghasilkan alokasi biaya yang lebih andal, analisis harus memperhatikan setiap pendekatan revisi yang dilakukan, karena revisi tersebut kadang-kadang digunakan untuk memindahkan atau meratakan laba antar periode. Biasanya tidak ada pengungkapan mengenai hubungan antara tingkat penyusutan dan ukuran kelompok aset, maupun antara tingkat yang digunakan dan metode alokasi. Meskipun penggunaan metode garis lurus memungkinkan untuk memperkirakan penyusutan masa depan, metode tercepat membuat perkiraan ini kurang andal jika tidak memperoleh informasi tambahan yang seringkali tidak diungkapkan. Adapun tantangan lain untuk analisis timbul dari perbedaan dalam metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Ada 3 kemungkinan yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Yang kedua, penggunaan garis lurus untuk melaporkan keuangan dan metode tercepat untuk pajak. Dampak pajak yang menguntungkan akibat penyusutan pajak yang lebih tinggi akan saling hapus dalam laporan keuangan dengan alokasi pajak antar periode. Yang ketiga, penggunaan metode dipercepat untuk pelaporan keuangan dan pajak. Hal ini menyebabkan penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal, yang dapat diperpanjang selama beberapa tahun dengan memperluas perusahaan. Meskipun terdapat keterbatasan ini, analisis sebaiknya tidak mengabaikan informasi penyusutan dan juga tidak terfokus pada laba sebelum penyusutan. Adapun pengukuran yang sering berguna dalam analisis adalah sebagai berikut. Total rata-rata rentan hidup sama dengan umur rata-rata ditambah dengan sisa umur rata-rata. Setiap pengukuran ini dapat membantu dalam menilai kebijakan dan keputusan penyusutan perusahaan sepanjang waktu. Umur rata-rata aset tetap berguna untuk mengevaluasi beberapa faktor termasuk margin laba dan kebutuhan pendanaan masa depan. Misalnya, perusahaan padat modal yang memiliki fasilitas yang sudah tua sering memiliki margin laba yang tidak mencerminkan biaya yang lebih tinggi untuk menggantikan aset yang menua. Sama halnya, struktur modal perusahaan ini biasanya tidak mencerminkan pendanaan yang dibutuhkan untuk pergantian aset. Terakhir, ketika pengukuran analitis ini digunakan sebagai dasar perbandingan antar perusahaan, harus dilakukan dengan hati-hati karena beban penyusutan sangat beragam, sesuai dengan metode alokasi dan asumsi masa manfaat dan nilai sisa. Menganalisis penurunan nilai. Ada 3 masalah analisis yang timbul karena penurunan nilai, yaitu yang pertama, mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai. Yang ketiga, menganalisis dampak penurunan nilai pada laba. Mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai merupakan tugas analisis yang paling sulit. Di sini terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan analis.
Pertama, mengidentifikasi kelompok aset yang nilainya diturunkan atau dihapuskan. Selanjutnya, mengukur persentase aset yang dihapuskan. Kemudian mengevaluasi apakah jumlah yang dihapuskan sudah sesuai untuk kelompok aset tersebut. Dalam hal lain, catatan kaki berisi informasi yang merinci alasan dilakukan penghapusan penurunan nilai yang dapat membantu. Selain itu, jika penghapusan terjadi karena penurunan industri secara keseluruhan atau ambruknya pasar, maka akan sangat berguna jika membandingkan persentase penghapusan dengan yang dilakukan oleh perusahaan lain dalam industri yang sama. Mengevaluasi waktu penghapusan penurunan nilai juga sangat penting. Hal ini perlu diperhatikan apakah perusahaan melakukan penghapusan tepat waktu atau menunda penghapusan. Sekali lagi, perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dapat membantu dalam analisis ini. Selain itu, perlu diperhatikan apakah perusahaan membuat kelompok penghapusan yang besar dalam satu periode sebagai bagian strategi manajemen laba big bet atau memanipulasi laporan keuangan perusahaan dengan menunjukkan hasil yang buruk untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan manfaat dari kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah ketidakpastian yang tinggi atas manfaat masa depan dan tidak adanya keberadaan fisik. Adapun akuntansi aset tak berwujud, diantaranya aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, yaitu merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat yang terbatas. Aset tak berwujud yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Perusahaan mencatatnya sebesar biaya perolehan dan mengamortisasinya selama periode manfaatnya. Penghapusan untuk pembebanan keseluruhan biaya aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada saat akuisisi tidak diperbolehkan. Yang kedua, ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi, yaitu merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli, tetapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Kemudian ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, biaya tersebut selanjutnya harus diamortisasi selama periode manfaat aset. Lamanya periode manfaat bergantung pada jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, kondisi kompetitif, dan keterbatasan hukum, kontraktual, peraturan, atau ekonomi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menganalisis aset tak berwujud. Nah, analis seringkali memperlakukan aset tak berwujud dengan kecurigaan ketika menganalisis laporan keuangan. Banyak analis menghubungkan aset tak berwujud dengan resiko. Aset tak berwujud seringkali merupakan salah satu aset yang lebih bernilai yang dimiliki perusahaan dan sangat rentan untuk menyebabkan kesalahan penilaian. Analisis goodwill mengungkapkan beberapa kasus yang menarik, oleh karena goodwill hanya dicatat pada saat diakuisisi. Sebagian besar goodwill mungkin ada di luar laporan posisi keuangan. Namun demikian, pada akhirnya akan diketahui bahwa goodwill tercermin dalam super laba. Nah, analisis ini juga harus berhati-hati terhadap komposisi, penilaian, dan disposisi goodwill. Goodwill dihapus jika kemampuan untuk menghasilkan laba yang unggul membenarkan keberadaannya menghilang. Disposisi atau penghapusan goodwill sering dihitung oleh manajemen pada periode ketika memiliki dampak yang kecil terhadap pasar. Kemudian yang selanjutnya ada aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Pembahasan aset tidak lengkap tanpa menangani aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat pada laporan posisi keuangan. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang dihasilkan secara internal. Dalam praktiknya, pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan pada saat terjadinya. Ketika goodwill telah diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba superior, laba perusahaan saat ini disajikan lebih rendah karena adanya beban yang terkait dengan pengembangan goodwill.
Sama dengan halnya asetnya akan gagal untuk mencerminkan kemampuan untuk menghasilkan laba di masa depan ini. Analisis kita harus mengakui kasus ini dan menyesuaikan aset dengan labanya. Kategori penting lainnya dari aset yang tidak tercatat berkaitan dengan unsur jasa atau ide. Contohnya adalah program televisi yang dinyatakan sebesar nilai amortisasi, tetapi terus menghasilkan uang dalam biaya lisensi. Dan obat-obatan terkini yang memerlukan proses pengembangan selama bertahun-tahun, tetapi biasanya akan dihapus beberapa tahun sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu analisis aktivitas investasi, yaitu investasi antar perusahaan. Efek investasi. Perusahaan menginvestasikan aset ke dalam efek investasi, atau disebut juga dengan efek yang dapat diperdagangkan. Efek investasi sangat beragam, mulai dari jenis efek yang diinvestasikan perusahaan dan tujuan investasi tersebut. Beberapa investasi merupakan penyimpanan sementara atas kelebihan kas yang dimiliki dalam bentuk efek yang dapat diperdagangkan. Efek investasi dapat berbentuk utang maupun ekuitas. Efek utang merupakan efek yang mempresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain, misalnya obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang, dan efek pemerintah daerah. Sedangkan untuk efek ekuitas merupakan efek yang mencerminkan kepentingan kepemilikan pada entitas lain, misalnya adalah saham biasa dan saham referen yang tidak dapat ditebus. Untuk akuntansi efek investasi sendiri, menurut ASC 320 dan ASC 825 serta IAS 39 menjelaskan akuntansi untuk efek investasi. Efek investasi dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar, tergantung jenis efek dan tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki perusahaan investor terhadap perusahaan investasi. Nah, akuntansi untuk efek investasi ditentukan berdasarkan klasifikasinya. Efek investasi umumnya diklasifikasikan sebagai efek utang atau ekuitas. Efek utang pada gilirannya akan diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan tujuan investasi. Di sisi lain, efek ekuitas diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu tingkat kepemilikan investor yang memengaruhi atau mengendalikan investasi. Efek ekuitas tidak mencerminkan kepentingan kepemilikan yang signifikan pada investasi yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tujuan investasi. Oleh karena akuntansi untuk investasi dalam efek utang dan efek ekuitas berbeda, maka akan dijelaskan secara terpisah. Efek utang. Efek utang mempresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi pemerintah dan pemerintah daerah, obligasi perusahaan dan wesel bayar, serta untuk konversi. Efek utang diklasifikasikan sebagai efek untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual. Adapun beberapa macam efek utang. Yang pertama, efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu merupakan efek utang yang mampu dan ingin dimiliki manajemen hingga jatuh tempo, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan melaporkan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo jangka pendek pada laporan posisi keuangan pada biaya perolehan. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek ini yang diakui pada laba. Pendapatan bunga serta keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi, termasuk amortisasi atas premium maupun diskonto pada efek jangka panjang, dimasukkan dalam laba. Klasifikasi efek yang dimiliki hingga jatuh tempo hanya digunakan pada efek utang. Yang kedua yaitu efek yang diperdagangkan, merupakan efek utang yang dibeli dengan tujuan untuk secara aktif mengelolanya dan menjualnya agar memperoleh laba dalam jangka waktu dekat. Efek yang diperdagangkan merupakan aset lancar. Perusahaan melaporkannya keseluruhan nilai wajar pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi serta keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dimasukkan dalam laba neto. Pendapatan bunga dari efek yang diperdagangkan yang dimiliki dalam bentuk utang dicatat saat perolehannya. Klasifikasi efek yang diperdagangkan digunakan untuk efek utang maupun efek ekuitas. Kemudian ada efek tersedia untuk dijual, yaitu
merupakan efek utang yang tidak diklasifikasikan seperti pada efek yang diperdagangkan maupun efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Efek tersedia untuk dijual dimasukkan di antara aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada jatuh temponya atau tujuan manajemen terkait penjualannya. Pada laporan posisi keuangan, efek ini dilaporkan sebesar nilai wajarnya, namun perubahan pada nilai wajar dikecualikan dari laba neto. Sebaliknya justru dimasukkan dalam penghasilan komprehensif. Nah, kemudian ada pengalihan antar kategori. Ketika maksud atau kemampuan manajemen untuk memenuhi tujuan investasi efek secara signifikan berubah, efek biasanya harus direklasifikasi. Umumnya, efek utang yang diklasifikasikan sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak dapat dipindah ke kelompok lain, kecuali dalam kondisi luar biasa seperti merger, akuisisi, divestasi, penurunan tarif kredit secara besar-besaran, atau peristiwa luar biasa lainnya. Selain itu, pengalihan dari efek yang tersedia untuk dijual ke efek yang diperdagangkan biasanya tidak diizinkan. Namun, kapanpun terjadi peralihan efek antar kelompok, efek tersebut harus disesuaikan pada nilai wajarnya. Persyaratan nilai wajar ini memastikan bahwa perusahaan yang mengalihkan efek segera mengakui perubahan nilai wajarnya. Selain itu, persyaratan tersebut juga mengurangi kemungkinan perusahaan untuk dapat menutupi perubahan pada nilai wajar dengan mengalihkan efek ke kelompok lain yang tidak mengakui perubahan nilai wajar dalam laba. Efek ekuitas. Efek ekuitas merepresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen, serta hak untuk memperoleh atau menghapus kepentingan kepemilikan seperti jaminan, hak saham, serta opsi beli dan opsi jual. Saham preferen yang dapat ditebus dan efek utang konversi tidak diperhitungkan sebagai efek ekuitas. Adapun klasifikasi dan akuntansi untuk efek ekuitas antara lain yaitu yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% atau tidak memiliki pengaruh. Ketika efek ekuitas merupakan preferen tanpa hak suara atau ketika investor memiliki saham hak suara investi kurang dari 20%, kepemilikan tersebut dianggap tidak berpengaruh. Dalam hal ini, investor diasumsikan memiliki pengaruh minimal atau aktivitas perusahaan investasi ini diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan atau efek yang tersedia untuk dijual, tergantung maksud dan kemampuan manajemen. Akuntansi atas efek ini telah dijelaskan dalam efek utang yang diklasifikasikan serupa. Nah, yang kedua yaitu kepemilikan antara 20% hingga 50% atau pengaruh signifikan. Nah, kepemilikan efek bahkan di bawah 50% atas saham dengan hak suara dan memberikan investor kemampuan untuk menggunakan pengaruh signifikannya atas aktivitas bisnis perusahaan investi. Bukti dari kemampuan investor untuk memberikan pengaruh signifikan atas aktivitas bisnis investi ditunjukkan dalam beberapa cara, termasuk perwakilan dan partisipasi atau pengaruh manajemen yang dimiliki sebagai akibat hubungan kontraktual. Sebaliknya, ketika tidak terdapat bukti suatu investasi pada 20% atau lebih dalam saham dengan hak suara perusahaan investi dianggap memiliki pengaruh signifikan. Kemudian, kepemilikan lebih dari 50% atau kepentingan pengendali. Kepemilikan lebih dari 50% disebut sebagai kepentingan pengendali, di mana investor diketahui sebagai entitas induk dan investi sebagai entitas anak. Laporan keuangan konsolidasian dibuat untuk kepemilikan lebih dari 50% ini. Opsi nilai wajar. Standar terbaru memungkinkan perusahaan untuk secara selektif melaporkan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dan efek yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar. Jika suatu perusahaan memiliki opsi ini, maka akuntansi untuk semua efek yang tersedia untuk dijual dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo akan serupa dengan efek yang diperdagangkan. Secara spesifik, untuk semua efek investasi, yaitu yang pertama nilai tercatat pada laporan posisi keuangan akan menjadi nilai wajar. Dan yang kedua, semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dimasukkan ke dalam laba neto.
Opsi nilai wajar dapat diterapkan secara sukarela dengan cara selektif untuk masing-masing kelompok efek yang dipilih perusahaan. Tetapi segera setelah nilai wajar diterapkan pada suatu kelompok efek, perusahaan tidak dapat membalik opsi tersebut. Opsi nilai wajar tidak tersedia untuk investasi ekuitas yang memerlukan konsolidasi. Selain itu, opsi ini biasanya juga tidak dapat diterapkan pada efek yang menerapkan metode akuntansi ekuitas. Analisis efek investasi. Analisis efek investasi setidaknya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama yaitu memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pendanaan. Yang kedua, menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi atau manajemen laba yang mencakup efek investasi. Analisis ini akan dibatasi pada efek utang dan efek ekuitas yang tidak memiliki pengaruh dan dapat diperdagangkan. Memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sebenarnya. Untuk tujuan ini, penting bagi analis untuk menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan aktivitas investasi termasuk dividen, pendapatan bunga dan keuntungan atau kerugian telah direalisasi dan belum direalisasi ketika mengevaluasi kinerja operasi. Sebagai aturan praktis, semua efek utang dan efek ekuitas yang tidak memiliki pengaruh dan dapat diperdagangkan, serta yang berkaitan dengan arus laba, dipandang sebagai aktivitas investasi. Namun, analisis perlu mengkaji sifat bisnis perusahaan dan tujuan dibalik investasi yang berbeda sebelum mengklasifikasikannya sebagai operasi atau investasi. Ada dua kasus berikut menunjukkan bahwa aturan praktis tersebut tidak selalu berlaku. Yang pertama, lembaga keuangan berfokus pada aktivitas pendanaan dan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa semua laba dan aset pada aktivitas pendanaan dan investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan operasi untuk lembaga keuangan. Yang kedua, beberapa lembaga non-keuangan memperoleh sebagian besar laba dari aktivitas investasi. Misalnya keuangan entitas anak terkadang menjadi unit bisnis yang paling menguntungkan untuk perusahaan seperti General Electric dan General Motors. Bagi perusahaan tersebut penting untuk memisahkan kinerja unit pendanaan dari operasi inti perusahaan meskipun laba dari aktivitas penting tersebut tidak bisa dianggap sebagai laba sekunder. Menganalisis distorsi akuntansi dari efek. ASC 320 mengambil langkah penting menuju akuntansi nilai wajar untuk efek investasi. Berikut ini disajikan beberapa potensi distorsi akibat akuntansi efek investasi yang harus diwaspadai oleh analis. Yang pertama, peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan. Standar tersebut memungkinkan peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan melalui efek yang tersedia untuk dijual dan memiliki hingga jatuh tempo. Oleh karena keuangan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo tidak dimasukkan sebagai laba neto, maka perusahaan dapat meningkatkan laba neto dengan menjual efek tersebut dengan keuntungan yang belum direalisasi dan mempertahankan efek dengan kerugian yang belum direalisasi. Namun standar mensyaratkan agar keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif. Oleh karena itu, analis harus memeriksa pengungkapan penghasilan komprehensif untuk memastikan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual yang belum terjual. Kemudian ada liabilitas diakui besar biaya perolehan. Akuntansi untuk efek investasi bisa dipandang berat sebelah. Artinya jika perusahaan melaporkan efek investasinya pada nilai wajar, bagi kebanyakan perusahaan, khususnya lembaga keuangan, posisi aset tidak dikelola secara independen dari posisi liabilitas. Akibatnya akuntansi dapat menyebabkan perubahan laba yang melebihi apa yang ditawarkan oleh ekonomi yang mendasar. Kemudian ada definisi efek ekuitas yang tidak konsisten.
Ada kekhawatiran bahwa definisi efek ekuitas berubah-ubah dan tidak konsisten. Misalnya, obligasi konversi tidak dimasukkan sebagai efek ekuitas. Namun, obligasi konversi sering memperoleh banyak nilai dari fitur konversi dan lebih condong ke efek ekuitas daripada utang. Hal ini berarti bahwa analis harus mempertanyakan tidak dimasukkannya efek konversi dari ekuitas. Saham preferen yang dapat ditebus juga tidak dimasukkan sebagai efek ekuitas, sehingga analisis harus mengkaji karakteristiknya untuk memvalidasi klasifikasi ini. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan nilai atau maksud. Klasifikasi efek investasi bergantung pada nilai manajemen yang mengacu pada tujuan yang sama diklasifikasikan secara terpisah dalam satu atau kombinasi yang terdiri atas 3 kelompok efek, diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, dan tersedia untuk dijual. Akibatnya, dapat muncul ambiguitas terkait perubahan nilai pasar pada efek yang dihitung. Analisis harus menilai kredibilitas niat manajemen dengan mengkaji penjualan atau prematur atas efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Jika penjualan prematur terjadi, hal ini akan memperburuk kredibilitas manajemen. Akuntansi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap investasi. Berbeda dengan investasi pasif, investasi metode ekuitas dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan yang telah disesuaikan, bukan nilai pasarnya. Jika awalnya dibeli pada nilai buku, jumlah yang dilaporkan sama dengan persentase ekuitas pemegang saham perusahaan investasi yang dimiliki investor. Akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang merepresentasikan 20% sampai 50% kepentingan atas saham dengan hak secara pada efek ekuitas perusahaan. Namun kriteria untuk menggunakan metode ekuitas, apakah perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan terhadap perusahaan investasi tanpa memandang persentase saham yang dimiliki. Terdapat berbagai jenis penerapan akuntansi metode ekuitas untuk investasi pada afiliasi yang telah dikonsolidasi, ventura bersama, dan persekutuan. Jenis investasi ini semakin meningkat seiring dengan keinginan perusahaan untuk membentuk aliansi perusahaan demi memperoleh efektivitas pendayagunaan aset, serta untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme akuntansi metode ekuitas, untuk menilai apa saja yang dilaporkan dan apa saja yang tidak dilaporkan pada laporan keuangan. Mekanisme metode ekuitas. Berikut ini ringkasan laporan posisi keuangan sinergi pada tanggal akuisisi. Pembahasan tentang mekanisme akuntansi metode ekuitas asumsikan bahwa Global Corp memilih secara tunai 25% kepemilikan sinergi sebesar 500.000 secara tunai yang merepresentasikan seperempat ekuitas pemegang saham sinergi pada tanggal akuisisi. Global melaporkan akun investasi untuk setiap aset lancar pada laporan posisi keuangannya. Investasi sebesar 500.000 ini merupakan 25% kepemilikan pada perusahaan investasi dengan total aset sebesar 6.300.000 dan liabilitas sebesar 4.300.000. Setelah tanggal akuisisi, Sinergi melaporkan laba neto sebesar 100.000 dan membayarkan dividen sebesar 20.000. Laba global mengalami peningkatan sebesar bagian proporsionalnya atas laba neto sinergi. Laba ini akan dilaporkan pada bagian laba lainnya dari laporan laba rugi karena diperlakukan serupa dengan pendapatan bunga. Berdasarkan dengan akuntansi untuk efek yang tersedia untuk dijual dan efek yang diperdagangkan, dividen yang diterima tidak dicatat sebagai laba. Dividen tersebut diperlakukan sebagai imbal hasil atas modal yang diinvestasikan pada sinergi sebagai nilai akun investasi dikurangi.
Investasi global masih sebesar 25% dari ekuitas pemegang saham sinergi. Ada beberapa hal penting terkait akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, akun investasi dilaporkan pada jumlah yang sama dengan bagian proporsional ekuitas pemegang saham dari perusahaan investi. Oleh karena itu, aset dan liabilitas dalam jumlah besar mungkin tidak dicatat pada laporan posisi keuangan, kecuali jika investi dikonsolidasi. Hal ini dapat menimbulkan pengaruh penting untuk menghasilkan perusahaan investor. Yang kedua, pendapatan investasi harus dipisahkan dari laba operasi inti dalam analisis laba perusahaan investor jika investasi itu sifatnya tidak dianggap strategis. Kemudian yang ketiga, beda dengan pelaporan efek yang tersedia untuk dijual dan efek yang diperdagangkan yang dibahas pada awal, investasi yang dihitung menggunakan metode ekuitas dilaporkan pada biaya perolehan yang telah disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Oleh karena itu, keuntungan yang belum direalisasi dalam jumlah besar mungkin tidak dapat tercermin pada aset atau ekuitas pemegang saham. Namun, kerugian nilai yang tidak bersifat sementara harus dicerminkan sebagai penurunan jumlah tercatat investasi dengan kerugian terkait yang dicatat dalam laporan laba rugi. Yang keempat, investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi tersebut dikurangi menjadi nol dan seharusnya tidak memberikan kerugian tambahan, kecuali jika investor harus menjamin kewajiban investi atau berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut pada investi. Akuntansi metode ekuitas segera berlanjut setelah semua defisit kumulatif telah dipulihkan melalui laba investi. Kemudian yang terakhir, jika jumlah investasi awal melebihi bagian proporsional dari nilai buku perusahaan investi, kelebihan tersebut dialokasikan pada aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya. Pendapatan investasi dikurangi dengan beban tambahan ini. Kelebihan yang tidak dialokasi dengan cara ini diperlakukan sebagai goodwill dan tidak lagi diamortisasi. Implikasi analisis investasi antar perusahaan. Analisis yang dilakukan dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan penting terkait investasi antar perusahaan yang meliputi pengakuan laba perusahaan investor. Akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan investi sama dengan $1 yang dihasilkan untuk investor, bahkan yang tidak diterima secara tunai. Meskipun mengabaikan liabilitas pajak potensial entitas induk dari penerimaan laba oleh afiliasi, ekuivalensi dolar terhadap dolar dari laba tidak dapat diterima. Alasannya karena otoritas regulator terkadang mencampuri kebijakan dividen entitas anak. Entitas anak dapat beroperasi di negara yang memiliki batasan yang terkait penerimaan laba atau memiliki nilai mata uang yang dapat menurun dengan cepat. Pembatasan dividen dalam perjanjian utang dapat membatasi akses stabilitas laba. Kehadiran hak minoritas yang stabil atau kuat dapat mengurangi diskresi entitas induk dalam menetapkan kebijakan dividen atau kebijakan lainnya. Analis harus mengakui faktor-faktor ini dalam menilai apakah dolar yang dihasilkan afiliasi setara dengan $1 yang dihasilkan investor. Investasi modal yang tidak diakui. Akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi one land. Hal ini karena akun investasi merupakan presentasi kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perusahaan investasi. Nah, saldo dari investasi adalah aset dan liabilitas yang mendasari perusahaan investi dan terdapat jumlah yang besar dari aset dan liabilitas perusahaan investi yang tidak tercermin pada laporan posisi keuangan investor. Kekhawatiran yang dihadapi oleh analis di sini adalah bagaimana memperlakukan investasi besar di luar laporan posisi keuangan. Selanjutnya, provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Jika laba entitas anak yang tidak dibagikan dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak dari entitas induk, melalui konsolidasi maupun akuntansi metode ekuitas, maka diperlukan provisi pajak secara bersamaan. Provisi ini bergantung pada tindakan dan tujuan entitas induk.
Praktik saat ini mengasumsikan semua laba yang tidak dibagikan akan dialihkan ke entitas induk, sehingga provisi pajak dibuat oleh entitas induk pada periode yang sedang berjalan. Namun, asumsi tersebut tidak dapat berlaku jika terdapat bukti persuasif bahwa entitas anak telah atau akan menginvestasikan laba yang belum dibagikan secara permanen atau akan menarik laba melalui likuidasi bebas pajak. Dalam analisis, kita harus waspada bahwa keputusan apakah pajak disediakan atas laba yang tidak dibagikan merupakan keputusan penting dari manajemen. Kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Kombinasi bisnis terjadi jika perusahaan mengakui sebagian besar efek ekuitas perusahaan lainnya. Akuntansi untuk kombinasi bisnis memerlukan keputusan terkait cara yang digunakan untuk menilai aset dan liabilitas entitas baru. Keputusan ini dapat melibatkan revaluasi secara menyeluruh pada nilai pasar dari semua aset dan liabilitas yang diakuisisi. Dengan pengaruh substansial yang meluas pada laporan keuangan saat ini dan masa depan. Analisis dari kombinasi bisnis harus mengakui insentif manajemen, implikasi akuntansi, serta kebutuhan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas baru. Kombinasi bisnis dengan motivasi ekonomi yang kuat memiliki sejarah panjang. Adapun alasan-alasan ekonomi untuk kombinasi bisnis diantaranya memperoleh sumber bahan baku yang berharga, menjamin sumber daya keuangan atau akses terhadap sumber daya keuangan, memperkuat manajemen, meningkatkan efisiensi operasi, mendorong diversifikasi, mempercepat untuk masuk pasar, mencapai skala ekonomi, memperoleh keuntungan pajak. Alasan yang tidak nampak untuk kombinasi bisnis juga harus kita ketahui. Alasan tidak tampak tersebut mencakup goodwill management, kompensasi, dan keuntungan lainnya. Namun kombinasi bisnis juga dapat muncul sebagai cara untuk meningkatkan citra perusahaan, persepsi akan pertumbuhan potensialnya, atau kesejahteraannya, dan sebagai cara untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Akuntansi kombinasi bisnis. USGAAP ASC 805 mengeluarkan metode akuisisi untuk akuntansi kombinasi bisnis. Tujuan metode ini mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Tujuan ini dicapai melalui dua langkah, yaitu semua aset berwujud dan tak berwujud, serta liabilitas dari perusahaan yang diperoleh diakui sebesar nilai wajarnya pada saat tanggal akuisisi, serta perbedaan antara harga akuisisi dan nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi harus diakui sebagai goodwill. Dan untuk periode yang akan datang, penyusutan atau amortisasi dibebankan pada semua aset jangka panjang yang berwujud maupun tidak berwujud dengan satu pengecualian penting, yaitu goodwill, karena goodwill tidak diamortisasi. Pada goodwill dilakukan pengujian tahunan untuk mengetahui ada tidaknya penurunan nilai. Jika nilai tercatat goodwill melebihi nilai wajarnya, kerugian penurunan nilai untuk perbedaan tersebut perlu dicatat. Dan nilai goodwill akan diturunkan ke nilai wajar kini pada laporan posisi keuangan. Dan jika tidak ada penurunan nilai, goodwill tetap pada laporan posisi keuangan sebesar nilai aslinya. Laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas induk dan entitas anak dalam suatu perangkat laporan. Laporan keuangan entitas induk membuktikan kepemilikan saham pada entitas anak melalui akun investasi. Dari sudut pandang hukum, entitas induk memiliki saham entitas anaknya. Entitas induk tidak memiliki aset entitas anak dan biasanya tidak bertanggung jawab terhadap hutang entitas anak, meskipun entitas induk sering menjaminnya. Laporan keuangan konsolidasian mengabaikan identitas hukum secara terpisah entitas induk dan entitas anaknya dengan memandang substansi ekonomi. Hal ini berarti laporan keuangan konsolidasian mencerminkan suatu entitas bisnis yang dikendalikan oleh suatu perusahaan tunggal, entitas induk. Mekanisme konsolidasi. Konsolidasi melibatkan dua langkah, agregasi dan eliminasi. Pertama, laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk.
Langkah kedua, mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Ketiga, laporan posisi keuangan konsolidasian memasukkan nilai buku entitas induk dan nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi, dikurangi penyusutan atau amortisasi kelebihan nilai pasar entitas anak atas nilai bukunya. Laporan laba rugi konsolidasian mencakup laporan laba rugi dari entitas induk dan entitas anak. Goodwill hanya dicatat setelah mengakui nilai pasar wajar dari semua aset berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh. Kemudian melakukan pengujian penurunan nilai goodwill, nilai pasar wajar entitas anak dibandingkan dengan nilai buku akun investasi yang berhubungan dengan pembukuan entitas induk. Jika nilai pasar kini kurang dari nilai investasi, maka nilai goodwill dianggap turun dan kerugian dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Permasalahan kombinasi bisnis. Pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi bisnis, pihak-pihak yang terlibat bisa tidak sepakat pada satu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya pertimbangan kontingensi, yaitu kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja masa depan tercapai melalui penggabungan perusahaan. Oleh karena itu, perjanjian untuk pembayaran masa depan harus dinilai secara wajar pada tanggal pembelian. Kemudian, dinilai kembali secara berulang setiap kuartal selanjutnya untuk mengetahui kinerja aktual. Hal ini menyebabkan volatilitas laba seiring dengan penilaian kembali pertimbangan kontingensi. Yang kedua, alokasi total biaya. Setelah perusahaan menentukan total biaya entitas yang diakuisisi, mereka perlu mengalokasikan biaya tersebut pada masing-masing aset. Semua aset teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung dalam kombinasi bisnis dibebani sebagian dari total biaya. Umumnya sama seperti nilai wajarnya pada saat tanggal akuisisi. Aset teridentifikasi terdiri atas aset tak berwujud dan aset berwujud. SFAS 141 mensyaratkan perusahaan untuk menentukan dan menilai kategorisasi aset tak berwujud yang spesifik. Kategori tersebut mencakup merek dagang dan aset terkait pemasaran lainnya, perjanjian yang tidak bersaing, daftar pelanggan, kontrak dan aset terkait pelanggan lainnya, aset tak berwujud terkait karya seni, aset tak berwujud terkait hubungan kontraktual, paten, perangkat lunak komputer, database, rahasia atau peraturan perdagangan, dan aset tak berwujud terkait teknologi lainnya. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangan yang dibeli. Dalam situasi penghapusan penelitian dan pengembangan dalam proses, perusahaan menilai aset IPR&D pada perusahaan yang diakuisisi sebelum menghapusnya, namun tidak ada panduan untuk menilai IPR&D. Penyalahgunaan penghapusan IPR&D menyebabkan SEC menginvestigasi penggunaannya. Selanjutnya, beberapa akuisisi semakin sulit dan perusahaan diminta menyajikan ulang laporan keuangan historisnya. Baru-baru ini, FASB telah mengusulkan agar IPR&D dikapitalisasi dan diamortisasi daripada dibebankan. Yang keempat, utang dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian tidak beroperasi sebagai hak gadai atas kelompok aset umum. Kreditor, apakah dijamin atau tidak, memiliki recourse jika terjadi wan prestasi hanya pada aset yang dimiliki oleh perusahaan yang menimbulkan liabilitas tersebut. Laporan posisi keuangan konsolidasian tidak membantu dalam menilai margin keselamatan yang dinikmati para kreditor. Untuk menilai keamanan liabilitas, analisis perlu mempelajari laporan keuangan masing-masing entitas anak. Perlu diingat juga bahwa batasan hukum tidak selalu menjadi ukuran efektif dari liabilitas. Yang kelima, keuntungan atas IPO entitas anak. IPO oleh entitas anak menjadi semakin umum seiring dengan upaya perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang belum diakui sebesar nilai kepemilikan saham entitas anaknya. Sementara pada waktu yang sama mempertahankan pengendalian atas entitas anaknya. Yang keenam, penjualan dan laba sebelum akuisisi. Ketika akuisisi dari entitas anak terjadi di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitasnya dalam laba entitas anak dari tanggal akuisisi dan setelahnya.
Namun terdapat dua metode yang tersedia berdasarkan GAAP untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasian dengan penjualan, beban, laba entitas anak dari tanggal akuisisi ke depan. Yang kedua, perusahaan dapat melaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian penjualan dan beban entitas anak untuk seluruh tahun dan mengeluarkan kembali laba sebelum akuisisi sehingga hanya laba setelah akuisisi yang dimasukkan dalam laba neto konsolidasian. Jumlah laba sebelum akuisisi mungkin dianggap tidak material dan dimasukkan dalam kategori beban lain, bukan dilaporkan dalam pos yang terpisah. Satu petunjuk atas metode akuntansi yang dipergunakan adalah memeriksa pengungkapan kinerja yang diperlukan dalam catatan kaki akuisisi. Perusahaan diminta untuk melaporkan penjualan dan laba pro forma seolah-olah perusahaan investi telah dimasukkan untuk sepanjang tahun. Perbandingan antara penjualan pro forma dengan penjualan konsolidasian yang dilaporkan dapat memberikan pemahaman mengenai pilihan akuntansi yang dibuat manajemen dalam area ini. Permasalahan kombinasi bisnis yang ke-7 yaitu akuntansi pushdown. Akuntansi pembelian mensyaratkan aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian pembeli sebesar nilai pasarnya. Permasalahan kontroversial adalah bagaimana perusahaan yang akan diakuisisi melaporkan aset dan liabilitas tersebut dalam laporan keuangan tersendiri. Jika perusahaan tersebut bertahan sebagai entitas terpisah dan diperdagangkan secara brudik. SIC mensyaratkan transaksi pembelian yang menyebabkan entitas yang secara substansial dimiliki sepenuhnya menetapkan suatu dasar akuntansi baru untuk aset dan liabilitas yang dibeli jika perusahaan yang mengakuisisi menerbitkan efek di pasar umum. Ketika kepemilikan dalam kendali entitas induk, dasar akuntansi untuk aset dan liabilitas yang dibeli harus sama tanpa memandang apakah entitas itu terus ada atau melepuh dalam operasi entitas induk. Yang kedelapan, keterbatasan tambahan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian seringkali merupakan presentasi yang bermakna atas kondisi keuangan dan hasil operasi dari entitas induk dan entitas anak. Namun, terdapat keterbatasan selain yang dibahas sebelumnya, antara lain, tidak selalu dibuat atas dasar yang sebanding, tidak mengungkapkan batasan penggunaan kas dan arus kas antara perusahaan. Penggabungan perusahaan dengan finansial buruk dan finansial kuat dapat mengabulkan analisis. Tingkat transaksi antara perusahaan tidak dapat diketahui. Dan penggabungan entitas anak yang tidak sama dapat mendistorsi rasio dan hubungan lainnya. Yang kesembilan, konsekuensi akuntansi untuk goodwill. Pengukuran residual goodwill menimbulkan masalah pengukuran potensial. Dalam banyak kasus, goodwill tidak lebih dari sekedar penerapan mekanisme peraturan akuntansi yang memberikan sedikit pertimbangan pada nilai yang diterima sebagai imbal hasil. Goodwill pada laporan posisi keuangan perusahaan umumnya gagal mencerminkan daya laba tak berwujud keseluruhan perusahaan. Selanjutnya adalah efek derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, dan kurs. Derivatif yang dimiliki perusahaan sebagai lindung nilai dapat memberikan risiko yang cukup mengkhawatirkan bagi perusahaan, karena sulit untuk menemukan derivatif yang secara keseluruhan melindungi nilai dari munculnya risiko, karena pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak derivatif gagal memahami risiko potensial dari instrumen keuangan, maupun karena pihak lainnya, entitas lain dalam melindungi nilai, secara finansial tidak mampu. Perusahaan juga dikenal sering menggunakan derivatif untuk berspekulasi. Mendefinisikan derivatif. Berbagai jenis instrumen keuangan yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai yaitu yang pertama kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk membeli atau menjual suatu komoditas tertentu atau aset keuangan pada suatu tanggal di masa depan, yang kemudian disebut tanggal penyelesaian dan pada harga pasar. Future kontrak ini tersedia untuk sebagian besar komoditas dan aset keuangan. Selanjutnya kontrak swap.
Swap kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menukar arus kas masa depan. Hal ini dilakukan untuk lindung nilai risiko, khususnya risiko suku bunga dan mata uang asing. Dalam bentuk dasarnya, kontrak swap melindung nilai eksposur laporan posisi keuangan dan juga arus kas. Beberapa jenis swap yaitu ada swap suku bunga dan swap mata uang asing. Selanjutnya adalah kontrak opsi. Option kontrak ini memberikan hak pada salah satu pihak yang berarti bukan kewajiban untuk melakukan suatu transaksi. Opsi tersebut bisa berupa opsi beli ataupun opsi jual. Opsi beli atau call option adalah hak untuk membeli efek atau komoditas pada suatu harga spesifik saat atau sebelum tanggal penyelesaian. Sedangkan opsi jual atau put option adalah opsi untuk menjual efek atau komoditas pada suatu harga spesifik saat atau sebelum tanggal penyelesaian. Akuntansi untuk derivatif. Klasifikasi derivatif untuk akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai lindung nilai dan spekulatif. Lindung nilai terdiri dari tiga, yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan lindung nilai mata uang asing. Lindung nilai mata uang asing sendiri kemudian dibedakan menjadi tiga, yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri. Semua derivatif tersebut tanpa memandang sifat atau tujuan dicatat sebesar nilai pasar pada laporan posisi keuangan. Akuntansi untuk derivatif mempengaruhi kedua sisi transaksi, yaitu dengan menilai pada pasar. Artinya jika suatu derivatif merupakan lindung nilai efektif, dampak perubahan nilai wajar harus menyeimbangkan dan memiliki dampak minimal pada laba dan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, akuntansi untuk derivatif sendiri ditampilkan pada tampilan berikut, di mana untuk derivatif dibedakan ada spekulatif, yaitu di mana pada laporan posisi keuangan derivatif dicatat sebesar nilai wajar, dan pada laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi dimasukkan ke dalam laba neto. Untuk derivatif lindung nilai atas nilai wajar, baik derivatif maupun aset atau liabilitas yang dilindung nilai dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Sedangkan keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas derivatif serta aset dan atau liabilitas yang dilindung nilai dimasukkan dalam laba neto pada laporan laba rugi. Untuk derivatif lindung nilai arus kas, derivatif dicatat sebesar nilai wajar dikompensasi oleh akumulasi penghasilan komprehensif. Kemudian pada laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi efektif dari derivatif dicatat dalam penghasilan komprehensif lain sampai tanggal penyelesaian. Kemudian dialihkan ke laba neto. Keuntungan dan kerugian belum direalisasi atas porsi tidak efektif dari derivatif dimasukkan dalam laba neto. Kemudian untuk lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing perlakuannya sama seperti lindung nilai atas nilai wajar. Dan begitu pula pada lindung nilai arus kas mata uang asing, perlakuannya juga sama seperti lindung nilai arus kas. Sedangkan untuk lindung nilai mata uang asing atas investasi neto dalam kegiatan operasi luar negeri, pada laporan posisi keuangan, derivatif, dan keuntungan atau kerugian belum direalisasi kumulatif dicatat sebesar nilai wajar, yang merupakan bagian dari penyesuaian penjabaran kumulatif dalam akumulasi penghasilan komprehensif. Serta keuntungan dan kerugian belum direalisasi dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Pengungkapan derivatif. Perusahaan diminta untuk mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai derivatif, baik pada catatan atas laporan keuangan maupun di tempat lain, biasanya di bagian manajemen discussion and analysis. Tujuan dari pengungkapan yaitu menginformasikan kepada analisis mengenai risiko potensial yang mendasari efek derivatif. Pengungkapan kualitatif. Pengungkapan ini umumnya memberikan garis besar mengenai jenis aktivitas lindung nilai yang dilakukan perusahaan, serta metode akuntansi yang digunakan. Misalnya,
Banyak perusahaan yang menggunakan derivatif untuk melindungi nilai risiko suku bunga dan risiko mata uang asing. Pengungkapan kuantitatif. Pengungkapan ini menyediakan informasi kuantitatif mengenai aktivitas lindung nilai suku bunga dan mata uang asingnya di bagian Management Discussion and Analysis pada laporan tahunan. Exposure risiko suku bunga. Utang suku bunga variabel memiliki suku bunga lebih rendah daripada utang suku bunga tetap. Perusahaan dapat menurunkan biaya bunganya dengan swap suku bunga. Jumlah utang suku bunga mengambang yang dapat diserap perusahaan dengan aman tergantung pada covariance dari laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Earning before interest, tax, depreciation, and amortization atau EBITDA dengan suku bunga. Semakin tinggi covariance ini, semakin tinggi presentasi utang yang dapat dipinjam perusahaan atas dasar suku bunga mengambang dan tidak terjadi risiko signifikan atas laba yang dilaporkan jika suku bunga tersebut berfluktuasi di masa depan. Exposure valuta asing. Swap antar mata uang dan forward exchange kontrak dapat melindungi nilai risiko pada aset dan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Jika mata uang AS menguat atau melemah terhadap mata uang asing, aset liabilitas yang didenominasi dalam mata uang tersebut akan mengalami kerugian atau keuntungan nilai. Kerugian atau keuntungan atas aset dan liabilitas ini akan saling hapus dengan keuntungan atau kerugian dalam melindungi nilai mata uang asing sehingga mengurangi variabilitas laba. Analisis derivatif. Tujuan penggunaan derivatif. Tujuan penggunaan derivatif dibedakan menjadi dua, yaitu spekulasi dan lindung nilai. Mengidentifikasi tujuan perusahaan menggunakan derivatif sangat penting karena risiko yang berkaitan dengan derivatif jauh lebih tinggi untuk spekulasi daripada lindung nilai. Dalam kasus spekulasi, suatu perusahaan mengambil pilihan strategis untuk menanggung risiko pergerakan pasar. Beberapa perusahaan menghadapi risiko tersebut karena mereka dalam posisi untuk mendiversifikasi risiko. Dalam kasus lindung nilai, risiko tidak timbul dari pilihan strategis, namun risiko timbul karena permasalahan pada instrumen lindung nilai, baik karena lindung nilai tidak sempurna atau karena peristiwa tidak terduga. Biasanya para manajer berspekulasi karena memiliki dugaan mengenai pergerakan pasar. Kita harus menyadari bahwa banyak perusahaan berspekulasi sekalipun ketika mereka menyatakan derivatif yang digunakan untuk lindung nilai. Alasan yang mendasari tindakan ini yaitu ketika suatu perusahaan melindungi nilai exposure tertentu, perusahaan tidak selalu melindungi nilai risiko perusahaan secara keseluruhan. Exposure risiko dan efektivitas strategi lindung nilai. Setelah seorang analis menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan derivatif untuk lindung nilai, analis itu harus mengevaluasi risiko dasar bagi perusahaan, strategi manajemen risiko perusahaan, aktivitas lindung nilai, dan efektivitas operasi lindung nilainya. Exposure risiko transaksi khusus versus transaksi keseluruhan. Perusahaan melakukan lindung nilai atas exposure khusus pada transaksi, komitmen, aset, dan atau liabilitas. Meskipun lindung nilai atas exposure khusus biasanya mengurangi exposure risiko secara keseluruhan dari perusahaan terhadap variabel ekonomi yang mendasarinya, perusahaan jarang menggunakan derivatif dengan tujuan untuk lindung nilai exposure risiko perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan analis yang relevan adalah apakah para manajer yang rasional melakukan kontrak derivatif yang akan meningkatkan risiko perusahaan secara keseluruhan? Pada kebanyakan kasus, jawabannya adalah ya. Tindakan tersebut muncul karena ukuran dan kompleksitas bisnis modern serta adanya tingkat kesulitan untuk mencapai keselarasan tujuan antar divisi yang berbeda dari suatu perusahaan. Seorang analis harus mengevaluasi dampak derivatif secara menyeluruh dan mewaspadai bahwa lindung nilai atas exposure khusus tidak selalu menjamin lindung nilai risiko perusahaan secara keseluruhan. Penyertaan dalam laba operasi atau non-operasi. Ketika jangkauan derivatif adalah instrumen lindung nilai, maka keuntungan dan kerugian belum direalisasi dan yang telah direalisasi seharusnya tidak dimasukkan dalam laba operasi.
Selain itu, nilai wajar dari derivatif tersebut seharusnya dikecualikan dari aset-aset operasi. Klasifikasi ini jelas untuk instrumen-instrumen derivatif yang menjadi lindung nilai atas pergerakan suku bunga karena eksposur risiko mendasar yang biasanya beban bunga atau pendapatan bunga merupakan pos non-operasi. Untuk lindung nilai dari jenis risiko-risiko lainnya seperti risiko mata uang asing dan harga komoditas, klasifikasinya kurang jelas, yakni keuntungan dan kerugian dan nilai wajar dari derivatif menjadi non-operasi ketika aktivitas lindung nilai bukan merupakan bagian dari pusat operasi perusahaan dan memasukkan dampak lindung nilai dalam laba operasi untuk menutupi volatilitas yang mendasari laba operasi atau arus kas. Namun ketika suatu perusahaan menawarkan jasa manajemen risiko sebagai bagian pusat dari operasinya, seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan, kita harus memandang semua keuntungan dan kerugian spekulatif dan nilai wajar sebagai bagian laba operasi dan aset operasi atau liabilitas. Opsi nilai wajar SFAS 157 yang saat ini ASC 820 memberikan kerangka kerja terpadu untuk akuntansi nilai wajar. SFAS 159 memberikan opsi pada perusahaan untuk secara selektif melaporkan aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar. Kedua standar itu menjelaskan catatan pengungkapan secara rinci. Persyaratan pelaporan nilai wajar. Aset dan liabilitas yang sesuai untuk opsi wajar. USG-EAP memungkinkan perusahaan untuk melaporkan berbagai jenis aset dan liabilitas keuangan menggunakan dasar nilai wajar. Pelaporan tersebut termasuk investasi dalam efek utang dan ekuitas, instrumen keuangan, derivatif, dan berbagai jenis kewajiban keuangan. Namun berikut ini ada beberapa komponen yang tidak dapat dilaporkan sebesar nilai wajarnya, yaitu investasi pada entitas anak yang perlu dikonsolidasi, aset dan kewajiban manfaat setelah pensiun, aset dan kewajiban sewa, jenis-jenis kontrak asuransi tertentu, komitmen pinjaman, serta investasi metode ekuitas dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, penerapan selektif. Perusahaan diberikan fleksibilitas yang besar untuk secara selektif menerapkan opsi nilai wajar pada masing-masing aset dan liabilitasnya. Bahkan, fleksibilitas tersebut dapat berlaku pada kelompok aset tertentu. Kemudian, persyaratan pelaporan. Jika suatu perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk suatu aset atau liabilitas, maka peraturan pelaporan berikut berlaku. Nilai tercatat aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan akan selalu sebesar nilai wajarnya pada saat pengukuran. Semua perubahan pada nilai wajar aset atau liabilitas, termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, akan dimasukkan dalam laba neto. Dan cara untuk memasukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi menjadi tidak dijelaskan. Perusahaan dapat memilih apakah akan melaporkan porsi keuntungan kerugian yang belum direalisasi dengan cara yang berbeda dari komponen atau melaporkannya secara bersama-sama. Selanjutnya, pengungkapan nilai wajar. Berbagai aset dan liabilitas dicatat sebesar nilai wajarnya pada laporan posisi keuangan. Perincian mengenai nilai wajar berdasarkan jenis-jenis input yang digunakan dalam menentukan nilainya yaitu level 1. Didasarkan pada harga kuotasian untuk efek yang dinilai. Level 2. Didasarkan pada harga kuotasian untuk efek serupa atau dari pasar inaktif. Dan level 3. Didasarkan pada input yang tidak dapat diobservasi menggunakan asumsi perusahaan. Implikasi analisis. Yang pertama, keandalan pengukuran nilai wajar. Analis mengevaluasi keandalan pengukuran nilai wajar dan dampaknya pada laporan keuangan. Dan yang kedua, adopsi oportunistis dari SFAS 159. SFAS 159 yang saat ini menggunakan kode ASC 825-7-25 memungkinkan kebijakan yang cukup pada perusahaan dalam memilih aset atau liabilitas khusus yang akan digunakan opsi nilai wajar. Analis perlu memverifikasi apakah pilihan nilai wajar itu memiliki peluang untuk mempercantik laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.